Baik Bapak Ibu, berbahagia hari ini kita bisa bersekutu bersama di dalam satu momentum yang kita sebut peringatan atau perayaan kenaikan Yesus ke surga 2000 tahun lalu. Itu 2000 tahun yang lalu memang mereka itu, Yesus itu naik ke surga dan hari ini diperingati secara serentak di seluruh dunia. Saya ucapkan selamat datang buat Anda yang kali pertama mungkin bergabung dengan kami. Karena ini hari libur panjang juga ya. Dari kemarin, hari ini, besok sampai Minggu. Biasanya kalau kita orang-orang yang kerja di dunia sekuler, kesempatan Minggu baru pulang. Kalau zaman saya dulu begitu, Minggu sore baru pulang rumah, Senin kerja lagi, nyangkul lagi sepanjang satu minggu. Ya begitulah kehidupan. Sebetulnya tidak ada salahnya, ya itulah kehidupan. Tapi hari ini buat Bapak Ibu yang hadir di sini pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin alami. Tidak hanya sekedar kita ikuti perayaan atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pasti dari rumah sudah punya satu rencana atau persiapan. Biasanya saya dalam momentum sebegini, jauh hari saya berdoa, saya dapatkan statement dari Tuhan atau firman dari Tuhan. Lalu saya doa, itu jadi pengharapan saya. Pada waktunya ya kita bertemu, firman belum diberitakan, terkadang kita belum mulai ibadah, Tuhan sudah mulai menjamah hati. Ya dari tadi saya bisa merasakannya. Dan saya yakin dan percaya sebagian orang juga mempunyai kualitas iman seperti itu. Atau mempunyai kesiapan seperti itu. Ya kendati pun mungkin sebagian ya karena ini libur ya kita ibadah ada mungkin ya, tapi tidak ada masalah. Dan ada yang mengambil kesempatan ini juga untuk berlibur, untuk bertemu dengan keluarga. Kapan lagi, karena waktu kan penting sekali ya. Panjang satu minggu kita tidak pernah bertemu, kali ini kita bawa keluarga jalan-jalan, dan itu juga ibadah sebetulnya. Tetapi kita hadir di sini ada sesuatu. Jadi baik Bapak Ibu, saya langsung untuk membacaan Alkitab. Karena hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga, saya tidak keluar dari konteks kenaikan Yesus, firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu ada di Kisah Para Rasul, seorang dokter yang menulis, setelah menulis kitab sejarah kelahiran Yesus sampai kematian dan kebangkitan dan kenaikan, kemudian dilanjut dengan Kisah Para Rasul. Yaitu adalah seorang dokter yang namanya Lukas. Wah itu luar biasa kalau Bapak Ibu kalau menjelang kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga, baca kitab Lukas selesai satu buku ya, jangan satu buku dari peristiwa kelahiran sampai kematian, kebangkitan dan kenaikan. Dan ada filmnya sebetulnya. Setelah itu baru lanjut lagi baca Kisah Para Rasul sampai selesai. Wah, saya lakukan berapa hari ini, indah sekali Bapak Ibu. Maknanya kita dapat, kekristenan kita berakar, dan buahnya dirasakan oleh orang lain. Pertanyaan selalu gitu, udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Seberapa dalam kita berakar? Seberapa luas kita bertumbuh? Seberapa lebat buah kita mempengaruhi lingkungan? Dan itu kan penting Bapak Ibu. Kalau belum, ya masih ada waktu. Masih ada waktu siang untuk kita bekerja. Dan kekristenan bukan karena kesibukan. Ya, kesibukan itu mudah diciptakan. Kekristenan itu adalah suatu realita kehidupan yang berpengaruh. Saya tidak bikin seminar Bapak Ibu. Sebetulnya di dalam ibadah ini ada 3 sesi. Tadinya saya punya rencana hari ini libur bikin 3 sesi, pagi, siang, sore. Tapi saat saya berdoa, saya urungkan niat ini. Saya tahu sebagian ada yang mau keluar kota juga habis ini. Monggo, Tuhan memberkati, tidak masalah. Sebagian sudah di luar kota, yang ikuti live streaming. Tapi saya bikin ini menjadi 3 sesi. Hari ini pembukaan, kemudian Minggu jam 10 karena saya yang isi, sore, dan ini satu kesatuan, dan sorenya saya akan doa dan impartasi mantel spiritual. Penting Bapak Ibu.
Beberapa hari yang lalu saya sedang berbicara tentang mantel, kemudian beberapa teman kirim saya tentang beberapa peristiwa. Pertama, saya mengalami kemuliaan Tuhan. 10 tahun saya melayani dengan kemampuan saya. Saya mengalami kemuliaan Tuhan. Tahap kedua, saya mengalami menerima mantel yang spiritual. Dan yang ketiga, Tuhan berikan saya kunci untuk melihat kerajaan Allah dan kondisi dunia. Sampai hari ini itu menjadi tangisan saya. Kadang-kadang melo juga, kadang-kadang kesel gitu. Kenapa nggak ada yang mau mengerti? Lalu ada seorang sahabat saya bilang, kita doakan aja supaya bencana lebih cepat, supaya banyak orang tahu apa yang sedang saya. Ya, saya nggak punya feel seperti itu, tapi dia bilang kita doakan saja. Ini banyak yang begitu. Kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah tanda kutip mungkin sudah putus asa kali ya, karena ada sesuatu yang dilihat kok nggak ngerti-ngerti gitu loh. Tapi saya punya keyakinan Jemaat Sam 21 Success Community adalah orang yang diberkati Tuhan dan mengerti dan bisa membawa pengaruh ya dari Pontianak sampai ke bangsa-bangsa. Ada amin. Ya ke bangsa-bangsa, ke Australia, jangan hanya sekolah, kerja, tapi sana betul-betul. Ponakan saya lapor sama saya sudah 30 sekian jiwa di rumah dia. Kapan QQ mau datang untuk berikan perlengkapan. Dia suaminya orang sana dan sekarang dia punya gerai ya. Kedai. Udah ada berapa saya nggak jelas ada berapa. Dari rumahnya ditampung orang-orang Indonesia dimuridkan. Dan itu baru Kristen. Dimanapun kita berada. Cari duit itu memang sudah dinamika kehidupan. Tapi yang penting adalah kerajaan Allah. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Kalau terlalu banyak bicara nanti waktu kepake banyak. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya mulai dari ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Nanti ke depan ada banyak ayat yang muncul. Dan di sesi kedua pada hari Minggu pagi, itu harus disimak baik-baik siapa Anda dan siapa saya. Seringkali kita tidak memahami siapa kita, lalu berjalan waktu kita banyak catat di Alkitab. Kita tertinggal ya. Kita mudah disesatkan gitu loh. Saya mulai dari ayat 6 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi bisa dibantu di atas ayat ke-6, saya baca mulai dari ayat ke-7 perikop ini, ayat ke-6, ayat ke-7 sekarang. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sama-sama katakan amin. Beberapa hari ini dapat membuka sebuah pemikiran baru. Sehingga kita memiliki hati yang rindu untuk siap dipenuhi Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang suka cocok sana cocok sini. Bukan juga salah. Pastor Johan itu memang pakarnya. Saya banyak belajar dari dia. Tapi saya tanya sama Tuhan, kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Lah Tuhan katakan, manusia itu hidup dalam daging. Lah kalau semuanya secara roh, ya kita nggak tahu apa yang kita dapatkan. Saya ingat waktu saya pertama kali mau ke Kalimantan, lalu tetangga saya ada seorang bapak berkumis, jadi kami panggil dia Pak Kumis. Ini orang agak ateis.
Ketika saya bertobat, dia panggil saya Bapak Haleluya. Kenapa? Karena kondisi saya saking sukacita, tiap hari di kantor itu saya ajak, saya punya karyawan meeting, lalu haleluya, haleluya. Lalu saya suka cerita sama mereka karena tetangga kan. Lalu dia bilang, saya Bapak haleluya. Lalu sampai satu ketika, dia kena serangan jantung. Dia suka ngeledek saya, dia kena serangan jantung. Saya baru bertobat mungkin baru 1 bulan. Dia panggil ya saya, suruh karyawannya, tolong doakan saya Bapak haleluya. Anda tahu saya baru 1 bulan mau doa pakai apa? Karena rame, saya bilang ayo saya masukin dia ke gudang. Karena ada gudang di tempatnya dia. Di gudang saya mulai doa niru pendeta. Saya tengking sana, tengking sini. Roh jantung keluar, saya nggak tahu roh itu ada jantung, ada roh atau tidak. Karena pendeta suka ngomong gitu, roh jantung keluar, tidak sebut sakitnya, ya, hanya roh jantung, roh mati, roh macam-macam saya tengking. Habis itu saya tanya, bagaimana Pak? Sembuh dia, sehat, betul dia sehat, benar-benar sehat. Lalu bertobat dia jadi komsel saya, salah satu anggota yang paling tua. Waktu itu umurnya mungkin udah 70 sekian. Ya, jadi anggota sel saya paling tua. Waktu itu saya baru umur 30-an aja, Anda bayangin. Tapi aktif banget loh Bapak Ibu, tinggalnya jauh tapi selalu ke rumah saya. Nah, waktu saya mau ke Pontianak, ini mau ke Pontianak, ceritanya di sini sebetulnya. Nah, mau ke Pontianak, dia guyonan. Ton, kamu mau ke Pontianak ya? Kamu udah pernah belum tinggal Pontianak? Belum, tapi saya orang Kalimantan. Dia bilang kamu hati-hati ya kalau ke Pontianak. Kalau mau ngobrol itu pasang kelambu. Oh, kenapa? Itu nyamuknya itu dia bisa terbang, mundur, dia tabrak. Kadang-kadang kelambunya pun ditembus. Nakut-nakutin aja. Dan dia bilang airnya tuh kayak apa tau gak? Airnya itu coklat dia bilang. Wah, saya bilang ya Ovaltine dong ya. Lalu dia bilang kalau malam-malam jangan cuci ubi. Kalau kamu bawa 2 ubi pulang bisa jadi 3. Kalau cuci di sungai. Paham Bapak Ibu? Karena tempat gelap, bawa 2 ubi, cuci di sungai, pulang bisa jadi 3. Selesai di sini aja, karena nanti mau makan siang kan. Nah, maksudnya gini, sesuatu yang gelap, kita tidak tahu, mudah disusupi. Ya, kira gitu. Bapak Ibu, kalau di dalam kekristenan kita tidak paham kemana kita pergi, mudah disusupi. Roh memang benar, tetapi roh selalu menyatakan sesuatu yang dapat dimengerti. Kalau nggak mengerti Bapak Ibu, bukanlah kekristenan yang benar. Kekristenan yang mudah diserongkan. Itulah sebabnya hari ini saya juga bertanya, Tuhan, kok pada tanggal 14 Mei, ya, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan saudara kita di sana sedang memperingati kemerdekaan. Kendati pun secara kalender Ibrani bukan pada tanggal 14, secara Masehi dan sah hari ini adalah kemerdekaan bangsa Israel. Jadi pada saat kita memperingati Yesus ke surga, berarti tanpa sengaja kita juga setuju dengan Israel merdeka. Karena dirayakan. Dan yang satu lagi yang sampai hari ini saya bingung juga. Dari kemarin ada begitu banyak orang sibuk dengan berbagai acara. Tetapi semua mata tertuju ke Tiongkok. Ada apa dengan Tiongkok? Rupanya Bapak Sam, ya, Bapak Sam itu mau ke sana hari ini. Menurut informasi yang saya terima, mereka juga sedang talking, mungkin ngopi pagi tadi. Karena saya pagi tadi ngopi, saya bilang Tuhan terima kasih saya ngopi. Mungkin Trump dengan Xi Jinping juga lagi ngopi. Apa yang mereka buat pertemuan tingkat tinggi? Tentu ini menentukan perubahan era ke depan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Kalau hari ini kita bisa merayakan atau peringati Tuhan Yesus naik ke surga, biarlah apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu telah memberikan dampak buat Israel merdeka, sebuah bangsa yang kecil tapi menjadi mercusuar kehidupan spiritual. Dibelajar di sana, Alkitab jelas katakan belajar dari Israel. Dengan demikian ada suatu peristiwa yang ada di Asia.
timur jauh sana, yaitu sedang ada pertemuan. Ketika pertemuan mereka mencapai suatu kulminasi ledakan yang dahsyat, maka bensin tidak perlu lagi 20.000 ke atas. Barangkali bisa turun. Jadi sayur mayur juga tidak perlu terlalu mahal. Tapi kalau sana pertemuannya gagal juga seperti ada di Pakistan, maka tidak heran nanti bensin bisa menjadi 1 liter 1 juta. Bisakah, Pastor? Ya di Iran 1 juta 1 liter. Di Iran 1 juta 1 liter. Karena uangnya 1 juta 1 dolar. Makan nasi lemak saja bayar 3 juta. Kenapa? 3 dolar US. Seorang sahabat makan nasi lemak bayar 3 juta. Saya orang yang paling kaya di Iran. Kenapa? Naik taksi dari airport sampai ke hotel bayar 12 juta. Pernah naik taksi gitu? Tidak pernah. Kalau mau pergi saja ke Iran, Anda jadi orang kaya. Ya, kenapa? Uangnya memang sangat-sangat. Ya, 1 lembar bisa 500.000. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak lama-lama di situ Bapak Ibu. Lepas dari peristiwa itu, apa yang harus kita soroti hari ini? Itu ada di ayat yang ke-10 dan ke-11 menjadi dasar pemikiran kita. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik. Kata kitab ketika mereka sedang menatap ke langit. Hari ini bagi Bapak Ibu, para politisi, para pengamat politik, pengamat ekonomi yang matanya ada TV, lihat parabola ke Tiongkok. Ayo sama-sama lihat, saya sedang bacakan Alkitab. Di situ ada peristiwa yang penting, lebih penting daripada Trump dan Xi Jinping. Yesus lebih penting daripada mereka. Apapun yang mereka bicarakan tidak akan menentukan kalau yang ini tidak kita bereskan. Ada amin? Bapak Ibu, apa yang harus Anda dan saya bereskan? Mari kita teruskan lagi. Ya, dikatakan sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu Yesus ya. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ngapain itu orang yang berpakaian putih? Yaitu malaikat Tuhan. Tidak usah kita terlalu banyak bicara tentang malaikat. Kita mau bicara Yesus saja. Kadang-kadang kalau di gereja, kalau udah mulai bicara malaikat, udah bicara setan, orang seru tuh. Setannya, wah. Ya, malaikatnya, wah. Yesusnya, ya kita bicara Yesus saja. Lalu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu apa yang dikatakan. Hai orang-orang Galilea. Mungkin ini saya bisa ganti juga. Hai jemaat Sam 21 Successful Community. Udah successful loh. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mungkin sebagian kita tidak seperti itu. Tapi mengapa kau ikut ibadah Isa Al-Masih? Gitu loh kira-kira ya pertanyaannya. Nah, ya katakan demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga 2000 tahun lalu meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Alkitab katakan bahwa ia naik dan dia akan turun dengan cara yang sama. Sekali lagi sama-sama. Ketika dia naik ke surga dan akan turun secara cara yang sama. Kasih tahu samping kiri kananmu, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Pertanyaannya mengapa ada kalimat seperti itu? Setelah saya merenungkan Tuhan berbicara hal yang sangat penting. Karena saya ingat 3 kali perjumpaan saya dengan Tuhan yang buat saya menjadi kebagian daripada ini. Pertama, saya melayani Tuhan karena saya pikir semua orang Kristen kan mesti melayani. Saya melayani lari ke Pontianak 10 tahun. Ya Anda bisa tahu kalau melayani dengan cara kita sendiri ya. Itu babak belur Bapak Ibu. Dan pada satu ketika saya melihat kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi kehidupan saya. Saat itu saya berubah. Seluruh hidup saya berubah, plan saya berubah. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Baru mengalami kemuliaan Tuhan.
Tingkat yang kedua, saya mengalami yang namanya pertukaran. Saya sudah kehilangan daya, kehilangan cara, walaupun sudah mengalami kemuliaan. Dan saat waktu saya lagi datang kepada Tuhan, ya saya tidak ulangi apa yang saya ngomong sama Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan mengenakan saya mantel. Tahu mantel ya? Kayak jas begitu, kenakan. Dan tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa, tidak tumbang muntah-muntah, guling-guling, enggak juga lah. Saya merasakan ada damai sejahtera, kuncinya itu. Gereja hari-hari ini menyediakan sarana kenyamanan. Tapi gereja kehilangan damai sejahtera pada umumnya. Kata Tuhan ngomong sama saya, mudah-mudahan salah. Tapi sebagian orang mencari kenyamanan. AC yang nyaman, gedung yang nyaman, karpet yang nyaman kalau jalan kayak di langit. Pelayanan nyaman, pria-pria yang ganteng-ganteng, amoy-amoy yang cantik-cantik, senyumnya bibir merah-merah, kalau perlu ditato sekalian. Saya nggak bilang salah, saya lagi tidak mengejek loh Bapak Ibu. Senyum, 7S. Rendah hati semuanya. Nyaman saya masuk ke gereja. Salah nggak Bapak Ibu dan para pendeta? Maaf, saya tidak mengatakan salah. Itu sah-sah saja. Tetapi satu bagian yang Tuhan pernah bicara sama saya hilang, yaitu damai sejahtera. Rumahku terdapat anggur manis, kecapi, rebana, strolling, semua ada. Tapi perbuatanku adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu Bapak Ibu, saya dikenakan mantel itu. Tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Tapi saya punya sebuah keyakinan, lewat ini ada sesuatu yang berubah. Benar, saya kasih tahu sama Git, nanti kamu lihat hari ini apa yang terjadi. Dan kami ngalami loh. Ya, saya tidak mau cerita ulang. Dan pada satu ketika saya sedang berdoa untuk melihat hari-hari ke depan, melihat situasi yang terjadi, silih berganti. Manusia hidup dalam daging, melihat kondisi dunia yang kok semakin hari tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beritahu kepada saya. Dan saat itulah saya mengalami sebuah terobosan pengalaman spiritual yang berbeda. Saya dapat kunci. Dan kunci inilah Tuhan yang buka pintu sorga, kerajaan sorga. Waktu saya buka, saya diperlihatkan perbedaan antara suasana sorga di bumi dengan bumi asli yang sedang terjadi. Dan Tuhan tanya saya, apa yang kamu mau lakukan? Saya tanya balik, Tuhan bagaimana saya lakukan? Kenapa? Karena dunia kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu, inilah cikal bakalnya. Bahwa perhatikan baik Bapak Ibu. Alkitab katakan ketika mereka di ke atas, dia bilang apa yang kau lihat akan kembali lagi. Jadi yang jelas Yesus akan kembali. Pertanyaannya kapan dia akan kembali? Ini kembali Yesus itu secara fisik tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Itu pasti. Tapi hari-hari ini ada begitu banyak orang sudah melakukan panitia kedatangan Tuhan Yesus. Panitia sambut kedatangan Tuhan Yesus. Buat seminar sana, seminar sini. Dan memang ini menjadi daya tarik juga. Dan saya suka juga sih dengerin. Tapi saya pikir, Bapak Ibu ada bagian-bagian penting harus kita selesaikan dulu. Karena ini dikatakan, yang akan datang dengan cara yang sama. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau cara yang sama berarti kondisi manusia yang sama pada saat itu. Jadi ada dua hal. Pertama dia akan datang. Kedua dia akan berjumpa dengan orang yang kondisi yang sama pada hari itu. Sedangkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang sama gak kira-kira? Mari Bapak Ibu dengan bijaksana kita mulai. Kenapa? Karena pada saat waktu dia naik, sebelumnya Tuhan Yesus itu melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa. Kita mulai survei satu ayat dulu, nggak tahu banyak-banyak. Di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-3. Perhatikan Bapak Ibu penting.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya telah menderitanya selesai. Artinya sebagai manusia selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebagai manusia dia menderita Bapak Ibu. Dia Allah kalau Anda baca Filipi. Dia Allah mengambil rupa manusia, menderita, menanggung apa yang sudah dikenakan kepada manusia. 33,5 tahun dia sebagai manusia, hidup di tengah keluarga, hidup di dalam penganiayaan, sampai akhirnya dia disalib, dia mati. Dan disitulah dikata apa? Tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah selesai semua penderitaan yang sesungguhnya yang ditimpakan kepada dunia. Tetapi belum selesai buat umat manusia. Itulah sebabnya dia membuktikan bahwa persoalan dunia sudah selesai karena dia mati menyelesaikannya. Yang kedua, dia bangkit Bapak Ibu. Enggak ada tokoh agama yang mati bangkit. Hanya Yesus Kristus yang telah mati bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Itulah sebabnya Lukas mencatatnya. Tidak ada nama lain di kolong langit ini kepada dia diberikan keselamatan. Dia Yesus itu. Nama di atas segala nama. Sudah selesai. Dan dikatakan dikatakan apa? Membuktikan bahwa ia hidup. Karena itu Alkitab katakan, aku hidup. Barang siapa yang datang kepadaku juga mempunyai hidup. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kita suka kelimpahan, tidak salah. Kita suka kaya, tidak salah. Saya juga suka. Tapi apalah artinya kalau kita tidak memiliki hidupnya Kristus. Hidupnya manusia kita bisa kaya, itu alam. Tetapi kekayaan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Coba periksa diri sendiri. Ketika kita punya jabatan, kita punya uang, kita lebih dekat Tuhan, lebih rendah hati atau lebih angkuh. Itu aja. Itu tandanya. Hari ini saya sedang membuka bagian kecil daripada kerajaan Allah yang disebut rahasia. Karena memegang kunci itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada bagiannya. Yesus memberikan itu pada kita. Oke, menandakan dia hidup. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikatakan, ya, di situ, mengapa kamu, saya lihat lagi ayat ketiga, bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, membuktikan ia hidup 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Membuktikan dunia sudah diselesaikan, dosa belum selesai buat manusia. Yang kedua, membuktikan dia hidup karena dia memang Tuhan. Yang ketiga, dia tahu bahwa Anda dan saya tidak boleh hanya hidup di alam nyata. Di alam tidak nyata ada satu alam yang disebut kerajaan Allah. Itu dari selamanya, dari mulanya Tuhan sudah berikan. Itu namanya kerajaan Allah. Untuk satu bagian ini Bapak Ibu, menurut Anda penting gak sih? Ada amanat agung kita tahu. Pergi jadikan semua bangsa murid. Tapi ada satu bagian yang Bapak Ibu harus perhatikan. 40 hari setelah dia bangkit, dia gak langsung naik ke surga pulang. Dia mesti ngajarkan apa? Tentang kerajaan Allah. Pertanyaan saya Bapak Ibu tolong diperhatikan dan dicatat baik-baik. 40 hari setelah Tuhan Yesus mengajar, langsung dia naik ke surga. Pertanyaan saya, dosa selesai. Keadaan manusia belum selesai. Tetapi pengajaran Tuhan tentang kerajaan Allah pada saat itu sebagai teladan buat manusia, selesai belum? Selesai belum? Pengajaran Tuhan selesai nggak pada hari itu? 40 hari, selesai Bapak Ibu. Saya tidak tahu, maaf. Pastor Sugadi, sudah selesai? Di dokternya? Belum. Berapa lama? Sekian tahun ya? Nggak gampang kan? Jadi kalau seandainya nanti udah dikenakan, kasih sertifikat berarti apa? Sudah selesai. Yesus mengajar semua muridnya
Sampai dia naik berarti sudah selesai. Keadaan standar sorga sudah ada pada mereka. Dia akan datang kembali dengan keadaan yang sama. Jadi buat Anda dan saya, tadi saya katakan, dosa selesai. Keadaan ajaran sorga buat kita sudah ada contohnya mereka itu. Tapi buat kita belum tentu. Hari ini Bapak Ibu mari, berapa sesi ke depan kita belajar, kita mulai menteropong, memotret apa sih yang diajarkan Tuhan buat mereka supaya kelak kedatangan kedua kali bukan senang ikut seminar, tapi kita siap untuk menjadi bagian daripada kedatangannya. Ada 3 catatan selesaikan hari ini yang diajarkan. Pertama, Tuhan Yesus setelah dia ngajar sebegitu rupa, ada satu muridnya berkata begini di ayat yang ke-6. Ini menjadi masalah sebetulnya. Masalah ini juga menjadi masalah kita. Saya seringkali jumpai masalah ini juga jadi masalah. Ayat 6 kata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka para muridnya dengar Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan apa? Surga. Lalu bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini, berarti 2000 tahun lalu, memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel. Pertanyaan saya, Yesus itu tugasnya untuk Israel atau untuk dunia? Begitu besar kasih Allah kan Israel. Jikalau orang Yahudi yang percaya pada saya diselamatkan? Enggak. Bapak Ibu, sejarah membuktikan hari ini orang Israel sedikit jadi orang Kristen. Benar. Sedikit. Mereka punya agama sendiri. Tetapi Tuhan itu mengasihi dunia dan misinya adalah menyelamatkan dunia. Begitu dia mengajarkan Israel pemulihan tentang kerajaan surga, didengar oleh para pengikut pada saat itu di situ dengar, dan mereka langsung mengajukan satu, pulihkanlah bangsaku. Itu menandakan apa? Egosentris. Tuhan katakan tidak perlu kamu tahu, Bapak Ibu, egoisme itulah penghalang utama pertama, kedua menjadi penyebab runtuhnya kesatuan. Apa itu ego? Satu hari saya diundang khotbah ke satu persekutuan. Saya diminta khotbah Mazmur 21 karena dia tahu kita waktu itu kan sedang heboh-hebohnya Mazmur 21. Saat itu saya ditanya sama salah satu pengurusnya, Bapak khotbah Mazmur 21 dari ayat apa? Ya Mazmur 21. Apa tahu nggak jawabnya? Oh saya udah tahu, sering baca. Berarti saya sombong kali kamu ini. Lu ngapain undang saya? Bayar lu undang saya lo. Ya kan? Tapi dia bilang sudah tahu. Dan orang yang ego gak bisa terima pandangan orang. Selalu merasa dia lebih tahu. Halo? Itulah yang membuat saya selama 10 tahun di Pontianak gak bisa buat apa-apa. Karena saya merasa saya udah bisa. Ketika saya datang ke gembala senior saya sudah tahu ini tapi nggak bisa berhasil. Bahkan saya kayaknya lebih hebat daripada dia. Tahun 2000 saya ngalami pemulihan. Saya mengakui bahwa dia adalah senior saya. Visi Tuhan ada pada dia. Saya bilang, Pak, apa yang ada pada Bapak itu kebenaran adanya. Seringkali kita merasa kita lebih hebat. Satu kalimat buat saya bertobat, Ton, ada banyak hal kamu belum tahu. Kenapa tidak kamu cuma lakukan ya? Kadang-kadang saya bilang melakukan apa yang Bapak ingin saya lakukan, itu susah dia ngerti. Kadang-kadang seperti bajai saya bilang, dia mau tikung gak ada sen, mau berhenti tidak ada lampu remnya juga. Itulah saya Ton, dia bilang. Kalau kamu bisa mengikuti, maka akan terjadi impartasi. Itu dia. Satu hari tanya Nia, 3 jam saya nungguin dia. Dia berdoa di dalam, ngerti juga saya kagak.
Istri saya senang karena namanya disebut terus. Syanana, 3 jam. Lah saya nggak dapat bagian. Begitu keluar saya peluk dia. Saya bilang, haleluya Ton. Saya bilang, impartasi terjadi Pak. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, terima aja. Uji dengan kebenaran. Itulah orang yang rendah hati. Kenapa kita ini terlalu sulit untuk menerima apa yang Tuhan? Kita terlalu pandai. Padahal Tuhan mau pakai yang itu. Saya bilang, terima aja. Diuji dengan kebenaran. Kebenaran nanti akan memerdekakan. Kalau salah dimerdekakan. Daripada kita nolak duluan. Ada banyak contoh Bapak Ibu untuk ego ini. Tidak usah lama-lama. Yang pertama apa? Tuhan sedang membereskan ego. Dia akan menemukan orang yang telah mati egonya. Tapi yang bangkit ada Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, di sini penting sekali. Ya, mungkin di sini saya perlu waktu Anda sedikit untuk menjabarkannya. Di ayat yang ke-7 saya mulai, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini minggu lalu saya khotbah ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung. Tidak perlu kamu tahu. Kalau tidak perlu kita tahu tentang apa yang kamu dengar, satu hal yang kita perlu bukan tahu atau tidak tahu. Kenal gak sama siapa yang sedang bicara. Kadang-kadang kamu tahu apa yang saya inginkan. Tapi kamu tidak kenal apa yang sudah ada saya pegang untuk saya lakukan. Kan kira-kira gitu. Tuhan katakan, kamu tahu yang saya kasih tahu. Tapi kamu tidak kenal maksud dan tujuannya. Yang kedua Bapak Ibu, kenalilah siapa itu Yesus. Mengapa bagi Yesus itu begitu penting di dalam hal kerajaan Allah? Bapak Ibu, mengapa begitu penting Trump dan Xi Jinping bertemu? Saya tanya, mengapa begitu penting? Halo? Karena Amerika dan Cina, dua bangsa ini bukan miliknya Trump, bukan miliknya Xi Jinping juga. Amerika adalah Amerika, Tiongkok adalah Tiongkok. Tapi dua negara yang mempunyai peran penting untuk dunia ini. Tapi pertanyaan saya, apakah pertemuan Amerika dan Tiongkok ini menjadi penting di dunia? Enggak. Yang penting apa? Dua orang ini. Yang satu begini-gini, yang satu senyum-senyum kan? Saya nggak sebut yang lain lah ya, nggak enak kan kalau di media kan. Banyak yang meme-meme gitu kan. Yang satu Trump, satu apa? Xi Jinping itu. Kok mereka yang jadi sorot kan? Karena mereka itu masing-masing adalah kepala negara. Perkataannya bisa mempengaruhi seluruh komponen bangsa itu. Kenalilah Yesus itu. Siapa dia? Perkataan Yesus itu bukan sekedar mempengaruhi kamu, tapi dunia ini berubah. Bapak Ibu, beberapa ayat saya selesaikan. Saya minta waktu Anda beberapa menit. Kita lihat Bapak Ibu. Kenalilah dia, Yesus, siapa dia? Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-18. Boleh tolong dibantu saya di monitor. Yohanes pasal 18 ayat 37 supaya jemaat bisa memahami. Ya, 37. Maka kata Pilatus kepadanya, siapa nyanya? Yesus. Jadi engkau adalah raja? Tanda tanya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran. Mendengarkan suaraku. Pilatus tanya, kenapa? Karena mereka ya katakan bahwa Yesus itu raja. Lalu bilang, apakah kamu benar raja enggak? Terus dia bilang apa?
Dia bilang benar atau tidak? Dia nggak mengatakan aku raja loh. Ya kan? Tetapi ayat ini menunjukkan apa? Untuk itulah aku datang. Artinya kamu mengatakan saya raja karena untuk itulah aku lahir sebagai raja. Kalau Anda baca di ayat 36-nya dikatakan kerajaanku bukan berasal dari dunia tapi berasal dari sorga. Yesus, hadirnya Yesus menghadirkan kerajaan sorga. Ini sebuah rahasia kerajaan Allah yang seringkali kita tidak memahami. Jadi kenalilah siapa? Yesus itu raja. Kalau Yesus raja, seluruh perkataannya lebih dari Trump. Kalau Trump hari ini saya mau habisin, nggak jadi-jadi tuh, mundur terus. Gencatan senjata mundur terus ya. Itu Trump. Kalau Yesus sekali ngomong iya dan amin. Bapak Ibu, kita kurang kenal siapa Yesus. Kita cuma tahu dia Tuhan juru selamat, tapi dia raja. Kalau bicara raja, dia ada di sorga dan ada di bumi. Perkataannya bisa mengubah cara berpikir, bukan hanya cara kita berpikir, dan kehidupan kita sekarang dan akan datang. Ada amin? Jadi dia Yesus itu raja untuk Anda dan saya. Dan ini mesti dibereskan. Jadi mereka pada saat itu dengan Yesus raja. Dan cara itu dia akan datang. Kalau Yesus datang sebagai raja, pertanyaannya Anda sudah dengarkan dia atau belum? Benar nggak di hati kita Yesus raja? Jangan-jangan kita masih memperdebatkan tentang siapa dia. Halo? Jadi dia akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa? Cara berpikir kita hari ini dengan saat itu sama. Yang terakhir. Dan ini beberapa ayat saya perlu tegaskan buat kita semua. Yang terakhir dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dari pandangan mereka. Bapak Ibu, yang terakhir setelah dia ngomong dia terangkat. Dan mereka semua nih murid-muridnya kemana? Pergi ke satu tempat namanya loteng. Ngapain di sana? Mereka tidak kembali ke dunia lamanya. Ya, mereka di situ belajar apa yang telah dikatakan. Kenapa mereka belajar? Karena mereka tahu Yesus itu siapa. Tadi dia raja. Yang kedua ini siapa dia? Ayo kita lihat yuk ayat ini. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Oke. Tadi 38 baca di rumah ya, Yohanes pasal 18 itu. Nah, ini dia nih. Kamu menyebut aku guru, ini murid-muridnya manggil dia guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Siapa Yesus? Guru dan Tuhan. Karena pengakuan mereka. Tapi 14-nya beda loh. Ya 14-nya kita lihat. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, berarti ada sebuah kata kerja. Aku yang adalah siapa? Tuhan. Tuhan itu raja loh Bapak Ibu. Dan gurumu. Nah ini terbalik nih. Aku Tuhan. Basuh kakimu. Dan aku guru. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki sesamamu. Kalau kita baca berikutnya, Yesus menurunkan teladan buat murid-murid. Kita ini gara-gara Konstantin sih. Jadi Kristen kita. Kristen itu agama. Memang sih betul. Pada mulanya itu kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pemusik boleh ke atas. Pasal 11 ayat 26. Mula-mulanya orang percaya seberapa? Murid ya. Murid zaman dulu tuh murid. Waktu mereka naik ke loteng, mereka belajar karena mereka tahu. Hei, itu raja. Yesus itu raja, Tuhan. Tapi dia guru.
Kerajaannya bukan kerajaan yang kita tahu sekarang ini. Kerajaannya itu kerajaan sorga. Tetapi untuk menjadikan bumi seperti di sorga, hanya satu. Harus hidup sebagai apa? Murid. Kita ini hidup sebagai apa? Kristen. Kalau bisa 100.000 kumpul satu daerah, Kristen. Gede gerejanya. Betul nggak? Begitu COVID, tinggal pengkhotbah sama pemusik. Kristen. Tanya pada diri sendiri. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah bukan ngejek kamu loh. Kalau murid pada satu di loteng terancam Bapak Ibu, mereka belajar. Ketika mereka belajar, orang lihat semua kehidupan orang Kristen berbeda, kehidupan murid berbeda, maka mulailah mereka katakan mereka adalah Kristianos, orang-orang yang menampakkan Kristus. Mulailah di situ akar daripada kata Kristen. Pada dasarnya murid. Bapak Ibu, kalau kita merasa Kristen, kenalilah bahwa Yesus itu guru. Dia sedang mengajar tiap hari. Ayo luangkan waktu belajar sama dia seperti para murid. Dia sudah ke sorga. Dia mau menemukan orang pada saat yang sama adalah orang yang mau belajar. 3 catatan penting. Pertama, ego kita mau dipangkas. Yang kedua, dia raja. Kita itu punya raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ayolah belajar. Ikuti teladannya. Saling melayani, bukan saling mengejek, bukan saling memusuhi. Datang saling melayani. Minimal ambil bagian berdoa. Mungkin kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita tidak punya waktu, tapi kita diberikan uang. Ayo ambil bagian dalam uang. Misi ada, gereja ada misi. Mungkin kita tidak umumkan, store aja misi. Gak usahlah misi-misian. Kembalikan perpuluhan saja, jauh lebih baik. Nanti sesi-sesi berikut pasti kena yang satu ini. Tapi saya tidak umumkan lah. Nanti takut kalau udah bicara perpuluhan. Tapi ini penting. Penghalang terbesar di dalam kekristenan adalah soal uang. Pendeta yang tidak bicara perpuluhan, dia adalah pendeta yang menyesatkan jemaat. Bukan uangnya yang kita ambil, buka pengertian dia. Apa itu? Karena itu bagian utama dari sedekah. 3 catatan. Kalau Anda murid, Anda mengerti bagaimana harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Beberapa menit saya ambil waktu Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Ya, kita naikkan lagu ini sebagai ungkapan isi hati kita. Saya lanjut sesi berikutnya pada hari Minggu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kita sudah jadi orang Kristen yang di sini maupun di rumah. Saya tidak mengatakan kebiasaan kita itu salah, tapi perlu diluruskan aja sih. Ke depan kita jadi orang Kristen bukan lagi sekedar cuma hanya ibadah biasa. Kita perlu belajar. Karena ketika kita belajar, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita punya raja akan datang. Dia akan menjumpai murid. Tentu memang murid itu tidak bisa langsung jadi murid kalau tidak ada perubahan status. Minggu pagi ada sesi pertama itu perubahan status, itu penting sekali. Baru sesi yang kedua impartasi, sebagaimana Tuhan mengimpartasikan kepada jemaat perintah agungnya kepada hamba-hamba Tuhan. Berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan terus berikan catatan-catatan penting buat saya untuk bisa menyampaikan. Tidak bermaksud untuk membuat Anda bingung, tapi hanya satu, mendudukkan posisi Bapak Ibu sebagai murid Kristus. Dari situlah Bapak Ibu bisa mempunyai peran sebagai seorang yang mempunyai
kunci kerajaan. Hari-hari ini ada begitu banyak rahasia yang Tuhan sudah sediakan. Sayang, satu contoh, Padang Tikar itu kota kelahiran, desa kelahiran saya. Saya tidak tahu desa itu seberapa besar karena dari kecil saya sudah hijrah ke Jakarta. Tapi kemarin saya coba survei dengan satelit, dengan YouTube. Perjalanan dibuka dari Ketapang juga ada. Dari Batu Ampar sampai ke Padang Tikar itu nggak tahu berapa kilo. Dan sepanjang jalan semua pohon kelapa. Tahun yang lalu Tuhan kasih saya lihat tentang kelapa. Saya kurang ngerti. Dan saya cek pemilik pohon kelapa, tidak ada satupun orang Padang Tikar. Semua orang luar. Saya tidak sebut dari negara mana. Bapak Ibu, mereka tahu ada mutiara di tengah bangsa kita. Tapi kita orang Kalimantan, orang Indonesia, tahu Australia, tahu Taiwan, tahu Tiongkok, tahu Korea. Di situ ada dolar. Kenapa tidak langsung ke Iran aja? Anda pulang bawa 1 miliar 1 lembar. Kalau sasaran kita cuma cari duit. Boleh nggak keluar negeri? Boleh, saya dorong. Belajar ilmu, pulang bangun deh. Bangun. Pakai kacamata. Tuhan lihat, begitu banyak kekayaan yang ada di Indonesia. Khusus Kalimantan. Saya bilang sama Nya, kita orang Padang Tikar. Tapi kamu lihat, siapa yang nanam? Ribuan hektar kelapa Bapak Ibu, bukan sawit. Hari ini, Yesus naik ke surga 2000 tahun lalu. Bukan berarti dia tidak hadir. Dia sudah berikan kuasanya, itu Roh Kudus. Supaya Anda dan saya dapat melihat dengan cara Tuhan melihat. Naikkan pujian ini, bagian doa, nanti saya akan doa buat Bapak Ibu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biar dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, dari Mas 21, muncul orang-orang yang mengenakan kacamata Kristus. Yang melihat mutiara-mutiara yang tersembunyi, yaitu berkat kerajaan Allah. Saya berdoa Bapak Ibu, dari tempat ini muncul orang-orang yang melihat, yang bisa membuat nama Kristus keluar sana. Haleluya. Jiwaku tenang bersama. Ajaib Tuhan. Oh, yes. Haleluya. Buka hati untuk Oh, Yesus Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Mari Bapak Ibu, periksa ego kita. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang yang memang tidak bisa dilihat. Dia sedang merontokkan ego kita. Supaya kita memiliki kapasitas yang lebih sebagai anak Allah. Haleluya. Jikalau ego kita rontok, maka kita bisa lihat Yesus itu Raja. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus yang Raja itu dia juga Guru. Oh Yesus Tuhan, siapakah dalam saya? Punya Guru, dia adalah Raja kehidupan ini. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Hari ini katakan, Tuhan penghalang utamaku hanya ego.
Hari ini saya mau salibkan egoku disalib. Ya Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga Engkau Raja yang telah memberikan kehidupan ini. Ku belajar dari Engkau Kristus, guruku. Aku ini muridmu. Aku ini muridmu. Di tanganku ada kuncimu untuk membuka rahasia kerajaanmu. Mutiara-mutiara yang tersembunyi. Yes, ya la 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 la. Oh, raba 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 raba. Oh, raba 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 raba. Yes, yes, yes. Oh, raba 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 raba. Haleluya, haleluya. Raba 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 raba. Dia Raja. Oleh Rohnya sedang melawat kita. Dan Dia Guru yang akan mengajar kita hal-hal berikutnya. Supaya kedatangan Yesus kedua keadaan kita sama seperti pada saat itu. Dia jumpai Anda dan saya bukan satu pribadi punya agama, tapi satu pribadi yang memiliki nilai-nilai kerajaannya. Oh, ya Raba. Yesus pasti datang. Kita tidak perlu tahu kapan Dia datang. Supaya kita sadar, supaya ego kita diletakkan dulu. Kita katakan, Yesus Kau Raja. Karena Engkau yang punya. Oh, raba 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 raba. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Yes, 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 yes. Oh, raba 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 raba. Oh, raba 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 raba. Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk kesiapan hati Bapak Ibu. Ikuti sesi-sesi berikut, pada akhirnya saya berdoa untuk impartasi apa yang Tuhan bukakan buat saya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di Pontianak ramai dengan berbagai fasilitas pengamanan karena konon katanya wakil presiden akan datang. Karena dia seorang pejabat negara. Mungkin satu hari presiden akan datang. Kita lihat kota kita dikunjungi oleh presiden. Saya mau katakan kepada kita semua, Yesus itu Raja. Dia tiap waktu datang sebagai Raja. Kendati pun Dia akan datang secara fisik nanti, dalam keadaanmu yang sama seperti pada waktu itu. Tapi hari-hari ini, Ia datang sebagai guru. Kalau saja ada perguruan yang bisa menghasilkan oca-oca. Sehingga sekarang dunia melihat seorang anak remaja. Karena peran guru sertanya. Ia mempunyai predikat yang baik. Saya mau katakan, kita semua adalah lebih dari oca. Karena kita murid Kristus. Harusnya dunia akan melihat Anda sebagai pribadi yang berkualitas kerajaan Allah. Bukan pribadi yang dapat diperdayakan. Tapi pribadi yang dibutuhkan. Karena di dalam diri kita ada sumber daya. Bukan mau diperdayakan.
Saya dengar terakhir laporan di satu negara, saya tidak etis sebut namanya, sedang memperdaya orang-orang Kalimantan. Terkadang organ tubuhnya diambil. Ada yang pergi tak balik tinggal nama. Karena dia tahu orang sini butuh duit. Pancing pakai duit. Seperti kita butuh ikan. Pakai umpan. Bentar lagi masuk ke belanga tungku besi. Bapak Ibu, kita bukanlah makhluk yang hanya diumpan. Makhluk yang punya daya. Dimanapun kita berada, kita bisa mempengaruhi daerah. Sesi-sesi berikut saya sedang berbicara itu. Hadirnya anak Tuhan, terjadi perubahan. Mari tangan terangkat. Bapak Surgawi, jemaat Tuhan yang hadir di sini maupun di rumah. Ketika tangan mereka terangkat, setuju dengan firman Tuhan bahwa Yesus itu Raja. Dan mereka ini adalah satu umat yang mempunyai kerajaan surga yang ada di bumi. Status mereka berbeda. Nilai mereka berbeda karena mereka dimuridkan oleh Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Dengan nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Ego mereka telah dirontokkan. Kristus telah dibangkitkan di dalam hati mereka. Sehingga mereka bukan lagi diperdayakan oleh dunia. Tapi mereka adalah orang yang saat ini sedang memberdayakan kehidupan ini untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena di dalam diri mereka ada kapasitas yang datang dari surga. Identitas mereka sebagai anak Allah dengan kapasitas yang menghadirkan kerajaan Allah. Dan dunia akan melihat terang karena kerajaan Allah ada kerajaan tak tergoncangkan. Hamba berdoa bahwa semua yang hadir diberkati oleh nama Tuhan Yesus. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, yang letih lesu ada penguatan. Persoalan rumah tangga ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Usaha pekerjaan, pintu terbuka, kekuatan datang. Persoalan dapat dihandle sendiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan seluruh jemaat ini yang hadir maupun yang di luar sana ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.